Pagi, siang, sore, teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini bertemu lagi dengan Ibu Dwi Agustina dengan materi mitigasi bencana ya. Kita harus memahami ya dalam hal ini bagaimana sih proses mitigasi bencana yang akan kita eh, bisa lakukan di dalam kondisi bencana atau gawat daruratan. Ya. Oke, tujuan pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang definisi mitigasi bencana, lalu kemudian komponen mitigasi bencana dan contoh mitigasi bencana. Baik, di sini jenis bencana dulu ya teman-teman ya. Bencana itu secara umum ada dua ya, alami atau buatan manusia. Nah, ini contoh bencana buatan manusia, yang misalnya kebakaran industri, pencemaran lingkungan, kecelakaan transportasi atau terorisme ini bisa menjadi sebuah bencana diakibatkan karena kelalaian manusia itu sendiri. Ya, jadi kita tahu bahwa konsep bencana ini korbannya banyak, ya, bisa lebih dari satu, ya, bisa lebih dari satu dan membuat banyak banyak pihak turun tangan dalam tata laksana bencana. Baik, kita belajar mitigasi bencana ya. Baik, definisi mitigasi adalah ya mitigasi bencana ini merupakan upaya ya. Jadi cara-cara eh, orang-orang atau organisasi-organisasi atau lembaga-lembaga yang ya yang membantu atau turun tangan dalam tata laksana penanganan bencana ya. Jadi mitigasi bencana merupakan upaya yang dilakukan untuk mengurangi resiko ya. Jadi ada tujuan itu teman di mitigasi bencana, mengurangi resiko dan dampak yang diakibatkan oleh bencana terhadap masyarakat di wilayah rawan bencana. Ya, nanti di akhir kita akan ada contoh ya supaya tidak bingung. Jadi mitigasi bencana intinya adalah yang pertama sebuah upaya. Upayanya apa sih? Yang kedua, upayanya adalah mengurangi resiko dan dampak. Ya. Yang ketiga, subjeknya. Ya. Resiko dan dampak terhadap masyarakat sekitar rawan bencana. Baik itu bencana alam yang tadi secara umum terbagi menjadi dua ya, alam maupun bencana manusia. Ya, ataupun gabungan dari keduanya dalam suatu negara atau dalam suatu komunitas atau masyarakat. Ya. Oke, komponen mitigasi bencana. Komponen mitigasi bencana di sini ada mitigasinya itu sendiri, lalu kesiapannya. Jadi sebelum bencana pun sudah direncanakan kesiapan. Nah, itu yang disebut dengan mitigasi bencana. Ya. Lalu kemudian eh, tanggapan ini respon ya teman-teman ya. Jadi ketika ada bencana responnya seperti apa. Dan pasca bencana itu sendiri, yaitu pemulihan, itu pun dibahas dalam mitigasi bencana. Jadi mitigasi bencana adalah upaya untuk mengurangi resiko dan dampak ya dari pre-bencana, ya dalam hal ini kesiapan, dari inti kejadian bencana dalam hal ini tanggap atau respon ya, atau pos bencana dalam hal ini pemulihan atau recovery. Oke. Nah, mitigasi bencana ya, mitigasi bencana ini sebentar ya saya cahkan. Hmm, Ada dua jenis ya, mitigasi struktural dan mitigasi non-struktural. Apa sih bedanya ya? Kalau mitigasi struktural atau upaya-upaya untuk mengurangi dampak dan resiko dari segi struktural, ya, itu contohnya adalah eh, kita kembangkan teknologi. Ya, contoh nih contoh. Misalnya suatu daerah di Jepang ya yang sering kali terjadi gempa, tsunami begitu ya. Jadi dia merencanakan ya Jepang merencanakan mitigasi secara struktural ini dengan cara eh,
mencari solusi dari segi teknologi. Ya, ada nggak sih teknologi yang mendeteksi ya, 6 jam kemudian atau 12 jam kemudian akan terjadi tsunami. Sehingga dalam waktu 6 jam atau 12 jam itu, ya, masyarakat yang tinggal di wilayah rawan bencana itu bisa dievakuasi terlebih dahulu. Ya, nah ini masuk kategori mitigasi struktural, ya, atau infrastruktur fisik. Ya, misalnya membangun rumah tahan gempa, ya, karena sering banget gempa di sana, ya, di Jepang maksud saya. Jadinya itu masuk kategori mitigasi struktural, ya. Jenis yang lain adalah mitigasi non struktural, ya. Mitigasi non struktural misalnya kebijakan-kebijakan bahwa satu rumah nggak boleh lebih dari 2 tingkat. Nah, ini masuk dalam mitigasi non struktural, ya. Jadi kebijakan-kebijakan, peraturan-peraturan ini ditentukan oleh pemerintah. Eh, jadi di Jepang itu memang bangunan tinggi itu hanya hanya ada di wilayah yang notabene-nya sudah terbukti minim gempa, ya. Tapi kalau di wilayah yang rawan gempa tidak diperbolehkan lebih dari 2 tingkat, maksimal 2 tingkat saja. Nah, ini masuk dalam mitigasi non struktural. Nah, mitigasi ini akhirnya diikuti oleh beberapa negara yang terdeteksi sering mengalami bencana gempa, ya teman-teman. Oke, mitigasi bencana ini, ya, ada beberapa, saya pindahkan, ya. Ada beberapa hal, ya, atau ada beberapa apa ya aspek yang kita harus pertimbangkan untuk membuat perencanaan mitigasi bencana baik pre, intra maupun post. Yang pertama adalah kapabilitas komunitas. Ya. Ketika kita merencanakan, oke, eh, kita akan bangun rumah tahan gempa. Ya, misalnya di wilayah-wilayah contoh Cianjur, Jawa Barat, yang lempeng-lempengnya itu sering terjadi gempa. Ya, nah kita akan pelajari kapabilitas di komunitas. Bagaimana kemampuan masyarakat memahami ini? Bagaimana kemampuan bahan baku pembuat rumah tahan gempa dalam mensupport masyarakat yang mau bikin rumah tahan gempa. Ya, jadi misalnya masyarakatnya mau, oke, oke Bu, saya mau bikin rumah deh kayak gitu. Tapi kalau bahannya nggak ada, percuma. Ya, jadi kapabilitas komunitas eh, harus di apa ya, harus ditingkatkan, ya. Kita kumpul bareng sama komunitas, kita berikan pengetahuan atau pendidikan, ya, informasi-informasi untuk mitigasi bencana. Lalu kemudian kita di situ akan merencanakan, oke, bahannya kita ngambil dari mana? Ya, tukangnya kita ngambil dari mana? Ininya kita ngambil dari mana? Ya, jadi seperti itu, ya. Lalu kita juga melihat sumber daya lokal, ya. Bu, kita nggak punya bahan-bahan yang dimaksud dengan bangunan tahan gempa. Oke, kita ngambil dari luar. Ya. Jadi identifikasi sumber daya lokal. Kalau tidak ada di lokal, kita bisa ambil dari luar. Ya. Itu masuk kategori mitigasi perencanaan, ya, atau pre kejadian, ya. Lalu integrasi pendidikan. Nah, ini kita harus kompak nih teman-teman. Jangan sampai satu lembaga menyetujui, oh iya ternyata rumah tahan gempa oke loh. Tapi satu lembaga lain lagi, kan kita tadi sepakat bahwa mitigasi bencana bisa dilakukan oleh beberapa lembaga atau beberapa organisasi atau beberapa perkumpulan, ya. Jadi beberapa, tidak hanya satu, ya. Nah, integrasi pendidikan ini pun harus dikompakin dulu, ya, melalui siapa? Melalui mitigasi non struktural, yaitu melalui kebijakan-kebijakan pemerintah, ya. Lalu kemudian perumahan aman, ya, pastikan tuh perumahan aman supaya apa? Supaya
ketika ada bencana, si masyarakat merasa aman. Oh iya, saya sudah punya nih rumah tahan gempa. Kalau hanya 3, 4 skala liter sampai 5 skala liter, oke lah. Ya. Saya akan stay di sini. Ya. Lalu kita juga buat perencanaan penggunaan lahan. Ya. Ingat, ya gempa itu nggak bisa kita atur. Oke, aman deh. Kalau kita maunya 5, ini biasanya di sini 5. Biasanya di sini 5 skala Richter. Tapi belum tentu saat kejadian bisa 7, bisa 8, bisa lebih dahsyat. Ya, maka kita perlu perencanaan lebih lanjut ketika lebih dari 5 skala Richter, maka masyarakat atau penduduk akan pindah ke wilayah evakuasi. Jadi perencanaan penggunaan lahan pun sudah direncanakan dari awal. Ya. Oke, Bapak Ibu silakan tetap di rumah ketika apa namanya eh, goncangannya kurang dari 5 skala Richter. Ya, akan ditandai dengan sirine yang lambat. Ya. Tapi ketika gempanya lebih dari 5 skala Richter yang ditandai dengan sirine yang cepat, maka Bapak Ibu harus melakukan evakuasi di wilayah X. Ya, gitu. Nah, bagaimana apa yang kita lakukan pada mitigasi planning atau pra atau perencanaan atau persiapan, ya. Dan di sini yang pasti kita harus meningkatkan edukasi diri, ya, dalam hal ini masyarakat, lembaga-lembaga, organisasi-organisasi ini harus upgrade edukasi diri, ya. Lalu persediaan kesehatan kita udah identifikasi, oke, RSUD ada di sini. Kalau misalnya nanti terjadi gempa, banyak korban RSUD di sini. Oh, ternyata kok lokasinya kecil RSUD-nya. Kita identifikasi rumah sakit mana yang sekiranya bisa kita jadikan rujukan selain RSUD karena lokasinya tadi kecil RSUD. Ya. Oke, rumah sakit yang lebih besar. Jarak tempuhnya segini. Oke, kalau misalkan ke rumah sakit A yang lebih besar jarak tempuhnya 5 kilometer tapi kena gempa sehingga akses jalannya putus, kita harus bikin planning C. Kita cari rumah sakit lain yang kemungkinan akses jalannya nggak putus. Ya, jadi banyak sekali eh, persediaan perencanaan untuk menyediakan layanan kesehatan atau tim rumah sakit, tim kesehatan, ya, tim nakesnya yang hadir di wilayah gempa untuk buka posko kesehatan. Ya. Ini sudah dibahas di persiapan bencana, ya teman-teman. Lalu rencana darurat, ya rencana darurat ini apa namanya dapur darurat, ya, lalu kemudian posko kesehatan darurat, tenda darurat, ya semuanya sudah direncanakan. Oke, tendanya misalnya dari TNI sementara, tenda dari TNI, dikomunikasikan ke TNI. Kita melakukan rapat persiapan bencana karena informasi yang beredar bahwa lempeng wilayah luar Indonesia ini sedang bergerak. Nah, langsung dirapatkan, dibahas. Oke, mohon bantuan dari TNI untuk menyiapkan berapa ribu tenda misalnya ya, atau berapa ratus tenda. Nah, ini masuk ke dalam rencana darurat. Apakah sudah terjadi? Belum terjadi. Apakah pasti terjadi? Belum tentu terjadi. Ya, tapi kita sudah melakukan mitigasi bencana. Baik, edukasi diri apa yang kita tingkatkan, ya, ya kita pelajari tentang bencana itu sendiri. Ya, kalau bencana gempa berarti kita identifikasi bagaimana sih tata laksana ketika gempa terjadi. Itu yang kita tingkatkan edukasi diri, ya. Misalnya ketika gempa terjadi berapa skala Richter pun, ya kita sementara ngolong dulu di meja misalnya, ya. Cari tempat yang sempit misalnya, ya, apa di kamar mandi, ya, di kolong meja, ya, hindari tempat-tempat yang sekiranya kejatuhan, kayak lemari, kayak dinding, ya, itu dipelajari, ya. Lalu pahami resiko. Pahami resiko. Kalau rumah ada sebuah gedung yang
tidak tahan gempa, lalu kemudian sudah reot, misalnya gedung tua, ya, maka jangan sekali-kali ketika gempa berjalan mengarah ke rumah tersebut. Ya. Jadi kita sudah paham resiko-resiko tempat-tempat, wah ini kayaknya bahaya nih kalau gempa saya lewat sini. Ya. Bisa keambrukan tembok yang tinggi karena temboknya udah meleot misalnya. Lalu kemudian kita juga harus edukasi diri tentang pahami dampak. Ya. Wah, di sini banyak ibu hamil, di sini banyak anak-anak. Berarti kita harus edukasi nih ke anak-anak, ya. Sehingga anak-anak ngelotok, ya. Kenapa anak-anak harus diedukasi? Ya, karena kita melihat dampaknya. Anak-anak itu masa depannya masih panjang, ya enggak? Ya, anak-anak, ibu hamil itu termasuk eh, kelompok usia yang dilindungi, ya. Artinya kalau orang dewasa lari, anak dia bingung larinya kemana, ya. Dalam masa depan masih panjang. Kalau bisa harus hidup, ya. Maka pahami dampak bencana itu sendiri. Ya. Pasti kalau lagi bencana nggak ada sekolah yang bisa dimanfaatkan, ya. Maka edukasi mungkin perencanaan pembuatan sekolah darurat bisa direncanakan. Baik rencana darurat, ini kita buat rencana apa saja yang direncanakan, ya. Yang pertama identifikasi jalur evakuasi. Pastikan jalur evakuasi aman, jauh dari gedung-gedung tinggi, di lapangan terbuka, ya. Lalu tentukan tempat berkumpul, ya. Nah, ini biasanya sudah ditandai sama tim mitigasi bencana. Ditulis deh, nah, wilayah evakuasi. Jadi please dikasih tanda sehingga masyarakat tahu, oh nanti kalau misalkan ada gempa, saya akan ke sini. Ya, dikasih pelang. Lalu tetapkan kontak darurat. Jadi komunikasi-komunikasi apa namanya darurat ini harus on call, ya jangan sampai nggak aktif, ya. Dan semua rencana darurat ini harus dikomunikasikan hingga ke level anggota keluarga, ya. Jangan hanya di level Pak RT, Pak RW, kader, ya, tapi semua harus dikomunikasikan hingga ke level keluarga. Oke ya. Oke, rencana darurat yang harus kita siapkan adalah kit darurat atau kit kesehatan, makanan, air bersih, obat-obatan, dan perlengkapan penting lain. Ya, misalkan pampers kah? Ya. Selimut. Nah, itu perlu juga, ya. Nah, tadi kita bahas planning, sekarang kita bahas respon. Ya, kalau bencana itu hadir, datang, ya apa yang kita lakukan yang pertama? Kita harus tenang dulu. Ya. Kita harus tenang, lalu kemudian kita lakukan sesuai rencana darurat yang sudah kita rencanakan di planning. Ya, kita lakukan rencana darurat yang sudah kita rencanakan di planning. Ya, apa saja tadi ingat, ya. Di planning itu apa aja yang kita lakukan, ya. Lalu kemudian komunikasi. Nah, komunikasi ini yang baik. Oke, ketika bencana terjadi mungkin panik sehingga komunikasinya nggak baik. Ya, nah ini karena kepanikan sudah kita tenangkan, maka komunikasi pun harus terjaga. Contoh nih, contohnya teman-teman, ya. Ketika gempa terjadi, lalu kemudian ada seorang yang tertimpa tembok sehingga mengalami fraktur femur, maka komunikasi yang dilakukan adalah saya tim mitigasi saat ini terjadi gempa. Saya tim mitigasi bernama Dewa Kristina saat ini terjadi gempa di wilayah Cianjur, Jalan X, Gang X. Eh, Saat ini ada korban terjatuh tertimpa tembok, ya. Kesadaran CM nadi 80 kali per menit, RR 18 kali per menit, tekanan darah tidak bisa terkaji karena tidak ada alat. Pasien mengeluh kesakitan di kaki kanan, ya.
pasien tidak bisa berjalan. Ya, mohon bantuannya. Nah, ketika komunikasi ini baik, maka si yang dikomunikasikan ini akan menolong sesuai dengan kondisi pasien. Nggak mungkin dia bawa AED. Ya, kenapa? Ya, pasiennya sadar kok. Ya, pasiennya sadar, CM, mengeluh nyeri, berarti bisa nafas, bisa nadi ada, nafas ada, clear. Berarti si penolong yang ditelepon tadi bawa apa? Yang dibawa adalah tandu, eh, apa namanya, alat-alat kasa ya untuk dep luka, alat-alat jahit, ya, plester, ya enggak? Kemungkinan cairan infus karena kalau ada perdarahan kemungkinan pasiennya mengalami hipovolemi, ya seperti itu. Ya, jadi komunikasi harus jelas. Oke, bagaimana cara merespon dalam situasi yang penuh tekanan? Oke, ini sama nih. Yang pertama, tetap tenang dan tidak panik. Karena kenapa? Karena panik dapat menyebabkan keputusan yang tidak rasional dan memperburuk situasi. Ketika panik, nelpon, Mas, Mas, minta tolong, Mas. Ini ada yang patah tulang. Just it, patah tulang. Kalau misalkan saya sebagai penerima telepon, oke, ini gempa 5 skala Richter, lalu kemudian ada patah tulang. Nafas nggak ya? Ah, tapi 5 skala liter berat. Katanya ketimpahan tembok, bisa jadi nggak nafas. Saya bawa alat AED, bagging, ya. Jadi fokus saya sebagai penolong ini tidak fokus pada evakuasi karena nggak tahu kalau pasiennya ternyata masih CM. Ya. Nah, ini efek dari kepanikan sehingga komunikasi jelek, sehingga memperburuk situasi. Ya, datang tidak membawa alat yang sesuai untuk dibutuhkan di pasien, dia akhirnya berangkat lagi ke rumah sakit ngambil alat. Oh, ternyata pasiennya begini toh. Berarti harusnya yang kedrik-kedrik yang dibawa misalnya. Jadi tetap tenang ya. Oke, ini pemulihan pasca bencana. Di bagian inti sudah, nah lalu kemudian di pasca bencana apa sih yang kita lakukan ya? Kita berikan bantuan ya, ini biasanya organisasi kemanusiaan LSM, organisasi-organisasi perkumpulan apa ya, misalnya RT, RW ya, ini memberikan bantuan ya. Lalu kemudian evakuasi ya. Evakuasi ini bisa evakuasi korban bencana yang masih hidup ataupun yang sudah meninggal. Nah, dalam evakuasi, please kita harus melihat kerusakan, efek gempanya seperti apa, lalu kemudian identifikasi bahayanya seperti apa. Prinsip kegawat daruratan dalam menolong pasien. Ya, ingat aman diri, aman lingkungan, aman pasien. Jadi aman diri itu adalah step pertama. Jadi kalau kita mau nolong ke desa A, ya harus nyebrang kali. Ya, sedangkan kita nggak bisa renang. Ya. Tapi semangat bantu kita tinggi. Apakah kita tetap nyebrang kali? Jangan. Ya, karena itu sudah membahayakan diri sendiri. Ya, level pertama aman penolong aja sudah tidak bisa terpenuhi. Bagaimana kita identifikasi aman lingkungan dan aman pasien? Gimana mau mengamankan pasien? Aman diri aja belum dilakukan, ya. Contoh ya. Lalu pemulihan ini kita mulai rencanakan langkah selanjutnya, ya. Dan di pemulihan ini pasti kita libatkan komunitas. Ya, ketika luka sudah ditutup, sudah dijahit, sudah dipasang spalek, ya, kita berikan ke keluarga atau komunitas. Mas, ini kakinya jangan digerakin dulu ya, yang sebelah kanan. Sebelah kiri oke. Ya, sebelah kanan didiemin dulu, diimobilisasi dulu. Ya. Nah, ini kita libatkan komunitas karena prinsipnya di sini tidak seperti di rumah sakit ya, full tenaga medis yang mengimobilisasi, tapi kalau di mitigasi bencana
karena tenaga medis jumlahnya terbatas, sehingga kita pasti melibatkan komunitas atau masyarakat. Oke, contoh nih teman-teman ya, contoh. Bencana alam sebagai peristiwa akibat faktor geologis. Dalam hal ini pergerakan lempeng bumi, ya. Klimatologis dalam hal ini kondisi cuaca atau iklim, dan ekstraterestrial dalam hal ini benda luar angkasa ujuk-ujuk jatuh aja. Ya, bisa jadi ya. Contoh mitigasi contoh mitigasi bencana alam ya, misalnya aja tanah longsor. Apa yang kita lakukan? Pada kondisi tanah longsor yang kita bisa lakukan adalah membangun teras ring dengan sistem drainase yang tepat. Nah, yang pertama ini masuk ke pra. Kita tahu bahwa terase ring ini mampu mencegah tanah longsor, ya. Ini pra, ya. Lalu kemudian membuat peta rawan bencana tanah longsor pra. Ya, biasanya kalau kita ke puncak, belak-belok, itu kan ada tanda awas eh, apa resiko longsor, ya resiko tinggi longsor. Nah, ini merupakan pra mitigasi atau planning mitigasi, ya. Lalu lakukan pembuatan tanggul penahan runtuhan bantuan, ini juga pra, ya, menutup rekahan di atas lereng, di pra juga, melakukan reboisasi di hutan, ya, tidak mendirikan bangunan di daerah tebing. Mungkin teman-teman pernah dengar ya, di puncak-puncak sudah ada kebijakan tidak boleh membangun di daerah tebing dengan berapa lantai gitu ya. Kalau hanya satu lantai, dua lantai, is okay ya. Memperhatikan dan membuat sistem peringatan dini, memantau informasi gejala tanah longsor dari media elektronik, misalnya website BMKG. Ya, ini adalah contoh mitigasi planning pada tanah longsor. Nah, ini contoh bencana non-alam atau peristiwa akibat dari misalnya wabah, gagal teknologi, epidemik. Ya, misalnya contohnya kayak kemarin COVID-19 ya, masuk dalam kategori bencana non-alam. Apa yang kita lakukan ya, menyiapkan masyarakat secara luas termasuk aparat pemerintah khususnya di jajaran kesehatan dan lintas sektor untuk memahami resiko bila wabah terjadi. Wabah belum masuk Indonesia, tapi workshop, pelatihan itu sudah diberikan ke tenaga kesehatan dan masyarakat ya. Bagaimana cara mengatasi? Oh, sudah pakai masker, ya pakai masker. Ya. Lalu kemudian menyiapkan produk hukum yang memadai untuk mendukung upaya-upaya pencegahan, ya respons cepat serta penanganan bila wabah masuk. Menyiapkan infrastruktur, ya misalnya perlu vaksin nggak nih? Nah, perlu. Oke, berarti sebelum wabah itu masuk, kita vaksin dulu. Ya. Lalu kemudian upaya penguatan surveillance epidemiologi untuk identifikasi faktor resiko dan penentuan strategi intervensi. Ya, contoh misalnya COVID-19 ini karena yang diserang adalah paru-paru, maka kelompok faktor resikonya adalah pasien asma, pasien pneumonia, lansia. Nah, itu kita identifikasi faktor resiko siapa aja. Nah, berarti mereka-mereka ini yang pertama kali kita berikan perlindungan, ya, gitu ya. Atau riwayat TB. TB-nya udah selesai, Bu. Udah pengobatan 6 bulan, 9 bulan. Tapi dia punya riwayat TB. Kemungkinan COVID datang kena juga, gitu ya. Oke, misalnya bencana sosial masuk, diantaranya misalnya kerusuhan, ya. Nah, ini apa yang kita lakukan ya? Mendorong peran serta seluruh lapisan masyarakat dalam rangka memelihara stabilisasi, ketentraman dan ketertiban ya. Jadi misalnya ditemukan 2 hari lagi bakal ada demo besar-besarannya dari sekarang. Dari sekarang masyarakat diinformasikan tidak keluar pada tanggal sekian sampai tanggal sekian, diliburkan karyawan-karyawan, sekolah-sekolah diliburin semuanya. Ya. Mendukung kelangsungan demokrat.
politisasi politik dengan keberagaman aspirasi. Ya, nah ini membuka apa namanya kantong-kantong saran. Ya, ini salah satu upaya untuk mencegah kerusuhan. Ya, mengembangkan supremasi hukum dengan menegakkan hukum secara konsisten, berkeadilan dan kejujuran. Meningkatkan pemahaman ya tentang penyadaran serta peningkatan perlindungan penghormatan dan penegakan HAM, meningkatkan kinerja aparatur negara. Nah, ini semua dilakukan untuk mencegah kerusuhan. Ya. Oke, baik itu saja teman-teman. Jadi kita sudah pahami bahwa mitigasi ini ada planning, ada intra, ada post. Ya. Kita diturunkan di mana? Kita ditugaskan di mana? Di planning kah, di intra kah, atau di post kah? Maka itu yang harus kita pahami. Ya, baik itu saja dari saya. Semoga bermanfaat. Silakan teman-teman mencari sumber referensi yang lain. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.